Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika matamu masih buta untuk melihat kebenaran. Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika telingamu masih tuli untuk mendengar jeritan-jeritan penderitaan. Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika mulutmu masih bungkam untuk menyuarakan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri penilai lomba video orasi serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alfia Nur Kamaria akan menyampaikan orasi dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menciptakan Keadilan dan Perdamaian Dunia, yang tentunya akan saya sampaikan dengan retorika yang lugas serta fakta yang jelas. Saudara-saudara, tidak akan ada perdamaian jika tidak ada keadilan, dan tidak akan ada keadilan tanpa perdamaian. Keadilan merupakan suatu konsep individu yang harus dilakukan dengan cara setara, tidak memihak dan tidak semena-mena. Perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Konsep keadilan sangat penting bagi negara hukum untuk menjadi landasan bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara, sebagai suatu kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Perlu diketahui bersama, lemahnya hukum di Indonesia sangat jelas terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari Pancasila, yakni pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya belum berjalan dengan baik. Keadilan sosial mengacu pada tindakan salah terhadap individu dalam masyarakat. Hal ini terjadi ketika yang tidak setara diperlakukan sama, sedangkan yang sederajat diperlakukan tidak setara. Saudara-saudara, saat ini banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang ketidaksetaraan gender. Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Apakah peran-peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi? Maka jawabannya adalah perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat, tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Saudara seperjuanganku, kita sebagai pemuda jangan hanya diam saja. Kita harus mempertahankan dan memperjuangkan serta menyuarakan keadilan agar tidak ada lagi istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bahwasannya semua hukum ialah sama kedudukannya tanpa memandang status dan jabatan. Banyak masyarakat di luar sana yang membutuhkan keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Maka dari itu, marilah suarakan suara kita untuk rakyat demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Karena kita sebagai generasi muda adalah penerus bangsa dan pewaris kekayaan negara. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam membela keadilan. Contohnya, seperti salah satu peran penting mahasiswa, yaitu agent of change, yang artinya kita mempunyai peranan untuk menjadi faktor terpenting dalam kemajuan bangsa ini, terutama dalam menuju Indonesia yang berkeadilan. Cukup sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.